Alhamdulillah di kesempatan petang hari ini di malam Selasa kembali kita bermajelis bertafaqquh fiddin, mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam. Yang tema di malam Selasa adalah tentang fikih dan kita masih di Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Nah, yang di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang hal-hal yang dianjurkan setelah penguburan jenazah. Ya. Hal-hal yang dianjurkan setelah penguburan jenazah. Dan yang terakhir adalah tentang mendoakan. Ya, setelah jenazah dimasukkan ke liang kubur, ke liang lahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Wassallallahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'alu. Minta kepada Allah kekokohan. Mintakan untuk dia supaya dia kuat, dia kokoh, dia tegar menghadapi pertanyaan para malaikat. Nah, pertanyaan para malaikat dimaklumi isinya, tetapi malaikat yang datang ini bukan malaikat sembarangan. Malaikat Munkar dan Nakir yang ia juga berhak melakukan hukuman kepada orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, kemudian wa yajuzu al-julusu 'indahu asna ad-dafni biqasdi tadhkir al-hadirin bil mauti wa ma ba'dahu. Boleh ya, setelah proses penguburan selesai, sudah betul-betul selesai, boleh duduk-duduk sejenak di situ. Ya, duduk sejenak di situ dengan tujuan untuk mengingatkan orang yang ada di situ, yang masih belum meninggalkan lokasi pekuburan. Nah, diingatkan, diberikan nasihat. Kenapa? Sebab ini berdasarkan haditsnya Bara' bin Azib. Ada hadits yang menyebutkan tentang hal tersebut. Qala Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama dengan Nabi untuk melakukan prosesi penguburan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Al-Ansar. Ya. Nah, fantahaina ilal qabr walamma yulhidu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Kata beliau, ketika selesai proses penguburan sudah selesai. Ya, jenazah sudah masuk ke dalam liang lahat, sudah ditimbun. Ya. Maka Nabi pun duduk di dekat kuburan itu. Nabi duduk di dekat kuburan tersebut dan kami pun ikut duduk. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayrah. Kami yang duduk ketika itu tidak ada yang banyak tingkah. Sedemikian khusyuknya, tidak ada yang banyak tingkah dan banyak goyang. Seolah-olah di kepala kami itu ada seekor burung. Iya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ya.
ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah di kepala kami ada burung. Sebab kapan kita goyang, burungnya akan terbang. Menunjukkan bahwa dia ini tidak, saking khusyuknya tidak ada yang goyang-goyang. Tidak ada yang bergerak ketika itu. Duduk tenang. Tidak ada komen, tidak ada yang baca status, ya. Tidak ada yang selfie-selfie, enggak ada. Ya, khusyuk ketika itu. Nah, wa fi yadihi 'audun faja'ala yanqutu fil ardi. Di tangannya Nabi ada semacam ranting pohon, ya, atau semacam ranting kayu. Yang itu beliau pegang sambil membuat garis-garis di tanah. Nah, farafa'a ra'sahu faqala. Lalu tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya. Faqala, beliau berkata, Ista'idzu billahi min azabil qabr. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Hendaklah kalian meminta perlindungan dari azab kubur. Ini siapa yang diingatkan? Orang yang hadir. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Marrataini aw salasan. Yang meriwayatkan hadits agak ragu. Apakah Nabi ucapkan itu 2 kali atau 3 kali? Yang jelas lebih dari 1 kali. Dan kalau sesuatu diucapkan lebih dari 1 kali, itu menunjukkan urgen, penting. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Mohonlah pertolongan kepada Allah, ya. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu. Dan belum ada yang bergerak sama sekali, ya, yang hadir ketika itu. Summa qala. Lalu beliau pun mengatakan, bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalim minal akhirah. Beliau mulai memberikan nasihat. Iya, dan nasihatnya kalau saya lihat di sini, ya, 2 lembar. Kalau dilembarkan, ya, kalau dilembarkan, ini pun dalam bentuk bahasa Arab. Kalau diterjemahkan mungkin 3 lembar. Tapi kita baca pelan-pelan, ya. Nah, kata Nabi memberikan nasihat kepada yang hadir di kuburan, beliau ingatkan, sungguhnya seorang hamba yang mukmin, hamba yang beriman, ketika dia sudah berpisah dari dunia dan menuju kepada akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama'i baydul wujuh ka'anna wujuhuhum asyamsu. Maka turun dari langit malaikat. Turun dari langit malaikat. Wajah malaikat tersebut baydun, putih bersinar. Ka'anna wujuhuhum asyamsu. Wajahnya sedemikian putihnya bercahaya seperti matahari. Nah, ini yang bisa lihat siapa? Orang yang mau meninggal. Ya, orang yang mau meninggal. Dan dia pasti hamba Allah yang beriman. Bagus keimanannya. Sebab kalau hamba Allah yang beriman, Nabi sebutkan demikian. Nanti Nabi sebutkan kalau hamba Allah yang pendosa yang meninggal, bukan malaikat begitu yang turun. Nah, ini idza innal abdal mu'min, ketika hamba yang beriman, ya, yang meninggal, ya, meninggalkan dunia, kemudian menuju ke akhirat, namanya menuju ke akhirat, pintu gerbangnya adalah alam kubur. Ya. Utsman bin Affan itu pernah menangis di pekuburan. Ya. Nah, dan di antara nasihat beliau, ya, penyampaian beliau,
Innal qabra, sungguhnya kuburan itu pintu gerbang menuju akhirat. Siapa yang selamat di situ, siapa yang ringan di situ, maka sesi berikutnya itu akan lebih nyaman. Ya. Tapi siapa yang mendapatkan kesusahan di kubur atau di azab, maka sesi berikutnya jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Nah, maka turun malaikat dari langit, wajahnya seperti matahari. Mahum kafanun min akfanil jannati wa hanutum min hanutil jannati. Malaikat ini tidak datang kosong istilahnya. Artinya bukan cuma malaikat yang datang tidak bawa apa-apa. Mereka bawa kain kafan plus wewangian. Ya, bawa kain kafan dan wewangian, yang kain kafan dan wewangian dari surga. Ya. Kain kafan dan wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Ya. Sampai para malaikat itu duduk. Ya, di sekitar orang yang mau meninggal itu yang dilihat muddal basar, sejauh mata memandang. Ya, bayangkan sejauh mata memandang. Pandangan kita jangkauannya terbatas enggak? Terbatas. Tapi pokoknya kita melihat malaikat. Dan itu hanya bisa dilihat oleh siapa? Orang yang mau meninggal. Nah, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi. Setelah itu, kalau memang sudah tiba waktunya, malaikat maut datang. Ya, jadi yang tadi bukan malaikat maut. Iya, malaikat maut kemudian datang. Iya, di sini sebutkan apa? Malakul maut. Bukan Israel. Apalagi Israel. Ya, awas, masih ada yang salah sebut. Siapa malaikat mencabut nyawa? Masih ada itu di ulangannya santri-santri, ya. Nah, ya, namanya mereka tidak tahu. Ya. Allah sebutkan malakul maut, Nabi sebutkan malaikat maut, kok berani kasih nama dia? Ya. Berani-berani nak kasih nama malaikat maut. Ya. Mungkin orang yang kasih nama itu pertama kali kau nak sambak ya ketika mau dicabut nyawamu. Berani-beraninya kasih nama lain dia. Allah sebut malaikat maut, Nabi sebut malaikat maut, nak kasih nama Israel. Dari mana kau dapat? Nah, datang malaikat maut, duduk di samping orang tadi. Ya, fayaqul, malaikat maut kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya, malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang suci, jiwa yang baik, keluarlah. Ya, maksudnya keluar dari jasad tersebut, keluar dari tubuh tersebut, menuju kepada ampunan dan ridhonya Allah. Nah, qala, maka Nabi pun menyebutkan, fanakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fihi siqa. Nyawa atau roh itu pun keluar seperti mengalirnya air dari wadahnya menuju kepada wadahnya. Tahu kalau air mengalir? Ya, mengalir pelan. Nah, walaupun demikian jemaah sekalian, saat sakaratul maut itu saat yang sangat luar biasa. Walaupun hamba tersebut seorang mukmin, ya, tapi tetap akan ada rasa sakit ketika sakaratul maut. Nyawa yang puluhan tahun bersama dengan kita ini mau dipisahkan dengan fisik kita. Ya. Nah, hanya yang membedakan ketika seorang mukmin tersebut, ya, ketika dicabut nyawanya diperlihatkan tempatnya nanti, dia terpesona dengan itu.
Enggak terasa. Enggak terasa sakitnya. Kenapa? Bayangkan kalau kita terpesona dengan sesuatu. Ya, lihat saja itu yang biasa di mana itu saya lihat di media sosial. Ada orang naik sepeda terpesona dengan perempuan, tak gapok kepalanya. Follow sepedai, dia juga follow, enggak terasa. Kenapa? Terpesona dengan apa yang lewat. Tuh? Sama meninggal. Kalau sudah perlihatkan surga, Masya Allah. Sekian bidadari. Enggak terasa itu. Tapi kalau mau disesuaikan dengan apa yang Nabi sebutkan, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Iya. Makanya jadilah hamba Allah yang mukmin sampai akhir. Ya, sampai akhir. Nah, fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tulfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Ketika itu nyawa sudah keluar, maka malaikat maut pun ambil. Nih, malaikat maut ambil itu nyawa atau roh. Nah, begitu diambil oleh malaikat maut, ini tidak disia-siakan sama malaikat yang tadi yang bawa kafan dengan minyak wangi dari surga. Ya, tidak lama langsung diambil dari tangannya malaikat maut. Itu nyawa tadi. Kemudian hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Ruh yang tadi itu yang sudah dicabut, yang sudah ada di tangan malaikat maut diambil oleh malaikat yang tadi duluan datang. Lalu dimasukkan ke kain kafan yang dari surga tadi. Ya, diberi minyak wangi. Begitu dimasukkan, dipegang oleh malaikat, keluar wangian yang paling wangi. Tidak ada kita jumpai di muka bumi itu wanginya. Nah, kemudian Nabi sebutkan, fayas'uduna biha. Malaikat pun membawa roh tadi, nyawa tadi. Jadi begitu prosesnya ya. Iya, ketika nyawa dicabut. Nyawa dicabut diambil sama malaikat. Ya, kalau Anda mukmin, Anda hamba Allah yang beriman, ya, nyawa Anda akan dibungkus dengan kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga, fayas'uduna biha. Malaikat itu membawanya naik ke langit. Naik ke langit. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ruhut thayyib. Ini malaikat setiap kali bawa itu naik, ketemu malaikat di atas, semua yang dia temui para malaikat bertanya terus. Wah, itu nyawa siapa? Itu roh siapa? Luar biasa baiknya. Nah, fayaqulun, maka malaikat itu pun menjawab, Fulan bin Fulan. Ini rohnya Fulan bin Fulan. Namanya antum dengan namanya bapaknya antum. Ya. Nah, makanya kalau kasih nama jangan terlalu panjang. Ya. Nah, cukup namamu dan namanya bapakmu. Fulan bin Fulan. Nah. Fi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Iya. Dan ternyata dia disebutkan dengan nama yang terbaik. Ya. Nama yang terbaik yang pernah dia dinamakan dengan nama tersebut di kehidupan dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai malaikat tiba di langit dunia. Langit yang pertama. Ya. Langit yang pertama, langit dunia. Itu langit yang paling dekat. Nah. Fayastaftihuna lah. Fayuftahu lahum fayashiyyu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'at. Nah, ketika sampai di langit dunia, malaikat yang bawa tadi nyawa ini minta
dibukakan pintu langit. Ya. Dibukakan pintu langit. Maka para malaikat membuka pintu langit. Iya. Yang ikut membuka itu terus naik, ikut juga naik ke atas. Terus sampai langit yang ketujuh. Ya. Sampai di langit yang ketujuh. Ya. Ini nyawa seorang mukmin dikawal oleh siapa? Oleh malaikat. Iya. Antum tahu itu malaikat siapa? Malaikat itu seperti Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu taat menjalankan perintah Allah. Ya. Itu hamba Allah pilihan. Iya. Setiap malaikat di setiap langit ada malaikat ikut mengawal ke atas. Nah, ikut mengawal ke atas. Subhanallah. Maka ketika ada keluarga kita yang meninggal, iya, boleh sih sedih boleh. Tapi kita sudah agak tenang ketika kita tahu bahwa dia hamba Allah yang beriman. Ya, kita tenang aja. Ya, selama kita tahu dia meninggal di atas kebaikan, husnul khatimah, di atas keimanan, tenang aja. Iya boleh nangis silahkan kalau mau nangis. Tapi selama kita tahu dia iya di atas keimanan, tenang aja. Ya, tenang aja. Nah, kemudian fayaqulullahu azza wa jalla sampai di ayat ke-7, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi illiyyin wa a'iduhu ilal ard." Setelah sampai di langit yang ke-7, Allah berfirman, tulis catatan amalan hambaku ini yang kau bawa tadi ruhnya. Di mana? Di illiyin. Nah, ma mana illiyin? Kitab marqum. Nah, di surah Al-Mutaffifin. Nah, kalla inna kitabal abrari fi lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Nah, iya. Sungguhnya kitab catatan amalnya, ya, orang yang abrar, yang baik-baik di illiyin. Ya, jadi masalah apa itu illiyin? Ya, nah, atau kalau dia di posisi marfu illiyun, ya, kan di sini dia di posisi majrur sebab illiyin ada fi di depan. Toh? Makanya illiyin. Tapi kalau di posisi marfu illiyun. Nah, dari sudut bahasa, sudut pandang bahasa, illiyun itu dari kata ulu. Makna ulu tinggi. Ya, tinggi. Makanya sebagian ahli tafsir itu mengatakan illiyun atau kalau dia majrur illiyin itu di atas langit yang ke-7. Ya. Nah, dan ini sesuai dengan bahasa sebab semakin di atas semakin tinggi, tentu semakin luas. Nah, tentu semakin meluas. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa'iduhu ila ard." Setelah ditulis amalnya, kembalikan dia ke bumi. Kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqnahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah berfirman, kembalikan dia ke bumi. Sebab dari tanah saya menciptakan dia. Iya, dan kepada tanah dia dikembalikan, dan dari tanah dia akan dibangkitkan untuk kali yang berikutnya. Iya. Nah, maksudnya dikembalikan ke tanah, ruhnya mau dikembalikan ke jasadnya orang yang meninggal ini. Ya. Kenapa? Sebab mau ditanya sama malaikat mungkar. Ya. Dan malaikat mungkar tidak mungkin bertanya sama jasad yang tidak ada ruhnya. Enggak mungkin. Ya. Maka mau dikembalikan. Nah. Qala, maka beliau berkata, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ya. Nyawa, rohnya dikembalikan ke jasadnya.
fayatihi malakani fayujalisanihi fayaqulani lah man rabbuka. Setelah ruhnya, nyawanya dikembalikan ke jasadnya, datang dua malaikat. Datang dua malaikat. Dua malaikat ini fayujalisanihi. Mana jalisanihi? Keduanya datang dan kemudian duduk. Fayaqulani, keduanya kemudian bertanya, man rabbuka? Ya. Nah, kalau ini ponton dia bilang, ini karenu. Ya. Nah, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka ini yang ditanya akan mengatakan apa? Rabbi Allah. Iya. Rabbi Allah. Karena pertanyaannya man rabbuka? Maka jawabannya Rabbi Allah. Hafal-hafal ya? Sudah ada bocoran. Ya, sudah ada bocoran. Soal sudah bocor. Soal dan jawaban sudah bocor. Iya. Nah, pakai bahasa apa ini? Mana? Pakai bahasa Arab. Lulus memang kau jadi satu. Nah, baik. Kemudian fayaqulanilah ma dinuka. Lalu kedua malaikat itu bertanya, ma dinuka? Apa agamamu? Naam. Fayaqulu dini al-islamu. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Naam, agamaku adalah Islam. Hafal-hafal ya, Mi? Tenang. Ya. Ingat? Iya. Ada orang meninggal, apakah diselipkan KTP ke dia? Tidak. Ya. Nah, tidak usah juga diwasiatkan. Kalau saya meninggal, selipkan KTP. Jadi kalau tanya ke malaikat, apa agamamu? Nah, nggak ada kayak seperti itu. Ya. Nah, tidak sama kita di sini. Ya, KTP mana? Mana KTP? Agama? Nih, Islam. Ya. Nah, enggak. Di sana, amalan yang Anda lakukan di dunia, itulah yang sangat membantu Anda menjawab. Walaupun soal dan jawaban sudah bocor, antum sudah hafal mati ini, tapi amalan antum bertentangan dengan ini semua, mana bisa dijawab dengan baik dan benar? Nah, fayaqulanilah. Kemudian malaikat kembali bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Iya, siapa? Iya, kalau pertanyaan ringkasnya siapa nabimu? Ya. Tapi di sini panjang. Siapa orang yang diutus kepadamu? Fayaqul, maka dia pun menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayaqulanilah, malaikat kembali bertanya, wa ma ilmuka? Ya, apa yang kamu ketahui? Apa ilmumu? Fayaqul, qara'tu kitab Allah fa amantu bih. Wasaddaqtu fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati. Masya Allah. Jangan bisa baca deh. Nah, setelah selesai menjawab semua pertanyaan itu, maka ada suara dari langit yang mengatakan, hambaku tersebut benar. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Maka bentangkan untuk dia hamparan dari syurga. Dan berikan dia pakaian dari syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dia pintu untuk menuju ke syurga. Bayangkan. Dengan menjawab pertanyaan tadi, cuma 3. Nah, baik. Hafal-hafal memang ya. Nah, langsung dibenarkan, dapat
kuburnya diluaskan, walaupun secara kasat mata, coba lihat kalau kubur jenazah yang masuk di dalam lahat, sempit kan? Sempit sekali. Coba saja antum bayangkan, antum yang sembarang tidur di rumahnya antum ditutupi papan. Iya, enggak bisa goyang-goyang. Sempit kan? Tapi itu secara kasat mata. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah menyampaikan, kalau dia hamba Allah yang beriman, tentu akan mampu menjawab pertanyaan kubur. Kalau mampu menjawab pertanyaan kubur, maka kuburnya itu adalah raudatun min riyadil jannah. Allah jadikan taman dari taman surga. Dia diberi pakaian dengan pakaian dari surga. Naam. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa nubsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Naam. Lah, setelah itu kuburnya diluaskan mudda basar, sejauh mata memandang. Nah, ini di bawah ya, bukan di atas. Paham maksudnya? Di bawah ini. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Makanya sekali lagi, tidak usah kau pusing-pusing orang di atas. Kau mau kasih cantik kuburnya di atas, mau apa, enggak usah. Bukan itu. Tidak ada itu anunya. Yang penting di bawah ini, di bawah. Nah. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyab thayyibur rih fayaqul abushir billadhi yasuluka. Datang seorang laki-laki yang tampan. Saya bilang tampan sebab di sini hasanul wajh, wajahnya begitu indah. Kalau laki-laki kan tampan ya. Nah, kemudian pakaiannya begitu bagus. Wangi tubuhnya pun demikian. Itu laki-laki kemudian mengatakan, abushir billadhi yasurruka. Saya datang membawa berita gembira untuk menyenangkanmu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqululah, si jenazah ini kemudian bertanya, man anta? Nah, man anta? Dipakai bahasa Arab ya. Nah. Fawajakhal wajhu yaji'u bil khair. Saya melihat wajahmu, adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih. Fayaqul rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Laki-laki tersebut mengatakan, inilah saya adalah amalan soleh. Sayalah amalan solehmu yang dulu di dunia kamu lakukan. Inilah wujudnya saat ini. Maka sampai dia mengatakan, ya Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat supaya saya bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Sedemikian gembiranya. Padahal hari kiamat itu kapan? Hari Jumat. Sahih, hari kiamat hari Jumat. Cuma tidak tahu Jumat kapan. Siapa tahu Jumat ini? Siap-siap kok. Nah ini hamba Allah yang mukmin ya. Nah, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'id dunya wa ikbali minal akhirah nadana ilaihi min sama'i malaikatun saudul wujuh ma'hum al-musuh fayajlisuna minhu mudda basar. Nah, sebaliknya jemaah sekalian, ketika yang meninggal ini adalah seorang yang kafir, seorang yang kafir ini meninggal,
Nah, maka yang turun siapa? Yang turun malaikat juga. Tapi malaikatnya sudul wujuh. Wajahnya hitam legam. Nah, wajahnya hitam legam. Ma'ahum al-musuh. Dia membawa. Taulah. Ya. Semacam cambuk. Fayajlisuna minhu mudda basar. Summa yaji'u malakul maut. Ya, sama dengan yang tadi. Malaikat ini juga datang, duduk kepada si jenazah ini. Dan dia juga, ya, seperti dengan yang tadi, ya, sejauh mata memandang. Nah, sejauh mata, iya, memandang. Nah, kalau ini, iya, kalau yang tadi dia membawa kain kafan dan wangian dari surga. Tapi kalau malaikat ini, yang kalau orang kafir meninggal, bukan kain kafan, tapi dia bawa apa? Musuh, kain yang kasar. Nah, kemudian summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Ya. Lalu kemudian malaikat maut datang. Ya. Malaikat maut datang duduk di dekat kepalanya si calon jenazah. Kan belum mati, calon jenazah. Calon mati. Nah, fayaqul, maka kemudian malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithatu ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Iya. Dia pun mengatakan, keluarlah jiwa yang jelek. Ya. Keluarlah jiwa yang jelek. Keluar dari tubuh tersebut menuju kepada kemurkaan dan kemarahannya Allah. Nah, fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu minas sufil mabluli. Iya. Kemudian rohnya pun keluar dari jasadnya. Iya. Itu bagaikan apa perumpamannya? Kalau perumpamaan di sini kama yuntaza'u as-sufudu minas sufil mablul. Seperti yang biasa mana penjual beras? Di ganco apa kan namanya? Ganco ya? Ganco mi. Itu di kain. Iya, kira-kira kalau kulit dikasih begitu sakit enggak? Ya kayak begitu jasadnya dirasakan. Ya. Nah, ya, belum lagi tidak ada hiburan. Ya, kalau orang mukmin kan ada hiburan. Dikasih lihat, Masya Allah, nanti saya di surga di sini. Ini tidak ada, malah dikasih lihat. Ini tempatmu disambakin nanti kau. Tidak ada hiburannya. Ya. Nah, pokoknya man rasa betul. Ya, man rasa betul. Maka, tapi jemaah sekalian, ya, seorang hamba yang beriman, ya, seperti saat ini insyaallah taala kita beriman, itu betul-betul kita mesti jaga keimanan tersebut. Ya. Dan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan sama sekali. Ya. Kita akan tetap seperti ini di atas keimanan sampai kita wafat, tidak ada. Ya. Makanya Nabi SAW sendiri yang sudah jamaah surga itu masih sering berdoa, ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika ala taatika. Ini Nabi, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hati saya, ya, di atas agamamu, ya, sampai wafat. Sebab yang jadi perhitungan itu, yang diperhitungkan adalah akhir hidup kita. Kita berakhirnya bagaimana? Ya. Makanya Nabi sebutkan innamal a'malu bil
bil khawatim. Amalan itu yang menentukan ujungnya, endingnya bagaimana. Iya. Nah, mungkin saat ini kita alhamdulillah di atas tauhid, iya, salat tidak boleh tinggalkan, puasa Ramadan, semua amalan, iya. Tapi di penghujung hidup ini jangan sampai penghujungnya itu ditutup dengan penghujung yang jelek. Iya. Pas dia sedang melakukan kesyirikan, malaikat maut datang, mandrasa. Iya. Sebab kita tidak tahu kapan ini malaikat maut. Saya pernah ceritakan mungkin apa disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ya, tentang kisah seorang tukang azan. Pernah ya? Iya. Oh, subhanallah. Dia puluhan tahun jadi tukang azan. Amalannya luar biasa. Antum tahu pahalanya orang azan? Ya, semua yang datang sholat itu dapat pahala dari situ. Tanpa mengurangi pahalanya mereka. Ya. Nah, puluhan tahun. Tapi, ya, ending hidupnya bagaimana? Kafir. Ya. Nah, apa yang membuat dia berpaling? Perempuan. Makanya para jauh udah waspada kok. Ya. Nah, perempuan yang non muslim lagi. Terpesona dia dengan view-nya. Ya. Nah. Ya. Saya pernah ceritakan ya. Ini. Nah, akhirnya dia turun dari ujungnya itu, turun dari tangganya, rumahnya itu perempuan, jatuh, mati. Dalam keadaan sudah kafir. Nah, padahal dia muslim. Makanya jangan apa namanya? Kita begitu pede, insyaallah saya mati di atas keislaman. Kita minta seperti itu memang, kita ingin seperti itu. Iya. Dan itu mesti kita jaga. Nah, makanya jangan sampai pas kita melakukan maksiat, malaikat maut mencabut nyawa kita. Innalillah. Nah, sebab yang menentukan itu penghujungnya. Ya, bukan di saat ini. Penghujung daripada kehidupan kita. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya. Tentu kita memohon kepada Allah, kita husnul khotimah. Ya. Termasuk husnul khotimah kalau kita meninggal di atas melakukan suatu ibadah, suatu amalan soleh. Iya. Dan yang paling penting kalau kita husnul khotimah, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Makanya kalau ada di kalangan keluarga kita, tabi, iya, ketika kita lihat dia sudah menggap-menggap sudah sakaratul maut, iya, kau tuntun dia dengan la ilaha illallah, itu saja. Tidak usah kau pusingkan dia dengan masalah warisan, masalah apa. Tuntun dulu dia la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah kau temani bicara lagi dia. Mudah-mudahan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Sebab kadang kan kita ingin menghibur. Ya, la ilaha illallah. Kau ucapkan tahu la ilaha illallah. Pokoknya sampai dia mengucapkan kalimat lain lagi. Padahal kata Nabi apa? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal. Makanya kalau sudah sempat diucapkan la ilaha illallah, tidak usah kok biarkan saya dia. Iya, entah mungkin sebentar besok atau lusa meninggal, tidak usah ditemani bicara. Mudah-mudahan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Nah, dan itu susah jemaah sekalian, sangat berat. Apa yang menghalanginya? Dosa dan maksiat. Nah, tidak main-main itu. Pada situlah istilahnya fase yang sangat menentukan, kebahagiaan atau kesuksesan kita nanti di alam berikutnya di situ. Ketika menjelang sakaratul maut. Makanya kalau dalam hadits ini, itu hanya datang malaikat. Di hadits yang lain disebutkan datang juga syaitan. Datang juga syaitan. Nah, kalau orang kafir begitu keadaannya. Ini nanti kita lanjut ya. Tentang orang kafir ini kalau meninggal. Yang jelas, kalau orang mukmin kita sudah tahu tadi. Nah,
Sekiranya cukup, sudah habis waktu. Demikian. Subhanakallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.